TEJ lah, siapalah. Menuduh orang berzina tidak punya bukti, itu melakukan dosa besar. Kalau mau disiplin menerapkan hukum syariat, dicambuk. Dalam perang itu tidak ada akal sehat. Yang ada musuh harus tumbang. Nggak bicara kita mana yang benar, pokoknya dia lawan saya. Saya salutkan dari Gus Arya ini. Channelnya Gus Arya ini nggak ada iklannya. Saya kalau melihat channel orang nggak ada iklan itu luar biasa. Saya apresiasi saja gitu. Saya merasa jauh di bawahnya. Saya kalau ngomong begini kan ada iklannya. Jadi untuk dikatakan tulus ngomong kebenaran itu agak-agak bullshit gitu. Jadi masih masuk bab ngonten lah. Dan kita harus terima. Kenapa? Karena fakta ada iklannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon disimak baik-baik bagi yang meyakini bahwa konten saya ini ada manfaatnya. Bagi yang tidak, ya tidak perlu. Tidak akan saya paksa. Menyaksikan konten-kontennya TIJ yang lagi fokus dengan Gus Arya ini, ada yang ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, siapapun orangnya, entah TIJ, entah Gus Arya, kalau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan orang, sesuatu yang buruk, berupa tuduhan, kalau tidak punya bukti, maka itu namanya telah memfitnah. Kalau punya bukti, berarti kan terjadi, maka bukan fitnah. Satu ya, itu kuncinya ya. Jadi perhatikan, siapapun. Misalnya TIJ mengatakan Gus Arya LGBT, itu fitnah, kalau tidak punya bukti. Artinya kalau itu tidak real. Atau Gus Arya mengatakan TIJ ODGJ, itu juga fitnah. Kalau itu tidak real, tidak ada bukti. Ukuran real dan tidaknya ya ada bukti. Udah selesai. Selanjutnya yang kedua, menuduh berzina ini berbeda dengan fitnah biasa. Ingat, perhatikan, ini poin ilmunya. Jadi al-qadhaf atau al-qadhaf itu kalau secara pemahaman dalam ilmu syariat atau ilmu fikih itu ar-ramyu bizina, menuduh seseorang berzina. Itu berbeda. Kamu nuduh orang mencuri, nuduh orang gila, nuduh orang pacaran, nuduh orang membunuh atau beda dengan nuduh berzina. Beda sekali. Kenapa saya bilang beda? Tuduhan berzina ini punya konsekuensi tersendiri. Bahkan mansus dalam Al-Quran, dinaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang menuduh berzina tanpa mampu menghadirkan 4 orang saksi, artinya tuduhan omong kosong. Apa sanksinya? Dicambuk. Jadi ada hadnya, masuk kepada kabair, masuk kepada dosa besar, sehingga ada siksa fisiknya di dunia. Sama dengan perzinahan, sama dengan pembunuhan. Dicambuk 80 kali. Kapan dia bisa lepas dari dicambuk itu? Kecuali dia mampu mendatangkan 4 orang saksi. Ingat, 4 orang. Kalau 3 kurang. Dan kalau kita disiplin belajar fikih, 4 orang saksi ini harus mu'ayanah, melihat langsung penetrasi zakar itu masuk ke farji. Jadi nggak sembarangan nuduh berzina, itu nggak sembarangan. CCTV lah, foto lah, bullshit itu. Kalau kita mau bicara disiplin ilmu agama Islam, siapapun, TEJ lah, siapalah, menuduh orang berzina tidak punya bukti, itu melakukan dosa besar. Kalau mau disiplin menerapkan hukum syariat, dicambuk. Nggak ada yang terkecuali dalam hukum Islamnya. Yang terkecuali 2 saja, karena syarat orang berhak atau terikat oleh kewajiban dia disanksi ketika melakukan tuduhan berzina. Itu 2 saja syaratnya. Akil, berakal, tidak gila ya. Kalau gila enggak, orang gila enggak dianggap. Dan baligh, karena ini asasnya orang itu mukallaf. Mukallaf itu maksudnya kena hukum gitu. Ya kalau gila atau masih anak-anak ya mau ngomong apa aja enggak dihukumi. Tapi kalau tidak gila, ya. Kalau mantan orang gila bukan, enggak, ini statusnya. Jadi begitu cara kita berbahasa seperti itu. Misalnya Gus Arya yang menuduh orang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, ya tetap sama saja. Saya juga ya sama saja. Mahesa atau siapa itu? Mahesa. Rizky Mahesa atau siapa, sama saja.
kullun tahta sultani asyariah. Semua orang itu, mau Habib pun kalau nuduh orang berzina tanpa dia mampu menghadirkan 4 saksi dan dia tidak gila dan sudah akil balik, maka masuk kepada hukum ini. Itu mansus, nggak ada ulama yang berselisih pendapat soal itu. Bahkan ada satu kasus menarik dalam kitab Tuhfah itu. Ada perempuan memandikan mayat. Ini diceritakan di masanya Imam Malik. Memandikan mayat, terus kalau tidak salah kemaluannya itu bau gitu. Lalu yang memandikan ini terbersit saja dalam hatinya, terbersit. Selama hidupnya orang ini berzina. Tiba-tiba tangannya orang ini dipegang oleh si mayat itu, tidak bisa lepas. Terjadilah perdebatan. Ini dipotong tangannya yang hidup apa yang mati? Apa kita menghormati yang mati sehingga tangannya yang hidup saja diamputasi, atau kita menghormati yang hidup diputus saja tangannya yang mati? Datang Imam Malik. Imam Malik itu ya namanya ulama ya. Bukan hanya bicara secara hukum tapi menganalisa secara detail. Ditanya kepada perempuan, apa yang kamu lakukan kepada wanita ini? Si perempuan yang mandiin mayat yang tangannya nggak bisa lepas itu jujur ya, dalam hati saya menyampaikan semacam sangkaan atau tuduhan orang ini berzina. Cambuk orang ini, dicambuk, menuduh dalam hati, belum terucap. Dicambuk, lepas tangannya itu. Ya ini memang macam cerita ya, entah benar entah tidak, tapi setidaknya kita husnudzon kepada katibu kitab Tuhfahnya itu, ya mesti itu cerita yang kuat lah gitu ya. Lagi pula ini kan tidak dinisbatkan kepada Nabi gitu. Jadi nggak ada bicara doif atau palsu gitu ya. Jadi sebegitunya ya. Nggak sembarangan. Bahkan kalau dalam madhab Hanafi, orang yang sudah pernah melakukan tuduhan zina tanpa menghadirkan 4 orang saksi, la tuqbalu syahadatuhu abadal abidin. Tidak boleh lagi sekalipun orang ini diterima kesaksiannya sampai mati, walaupun dia sudah bertaubat. Jadi semacam melengkapi hadnya atau melengkapi sanksi untuk orang itu, yaitu dicambuk plus dicabut kepercayaannya sehingga tidak boleh lagi orang ini menjadi saksi apapun. Artinya ketika dia bersaksi tidak boleh diterima, la tuqbalu. Kalau di Al-Qur'an kan begitu, la tuqbalu syahadatuhum gitu. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali masih diterima kalau sudah nyata-nyata bertaubat ya. Artinya berat sekali. Siapapun. Kita berkawan. Saya berkawan dengan semua orang, tapi kalau salah. Ada lagi poin yang menarik. Ini sudah asumsi saya ya, asumsi. Tidak bicara ilmiah lagi. Kenapa Gus Arya ini muncul kemudian banyak yang melawan juga? Padahal kalau kita bicara Gus Arya ini muncul ingin melawan orang-orang yang menyebarkan fitnah lah, misalnya memfitnah Umi Preman lah bahasanya dia kan, atau memfitnah siapa itu Asmadina atau siapalah gitu, membela lah bahasa itu. Seharusnya orang yang membela itu kan mesti didukung banyak orang. Kalau asumsi saya, kenapa Gus Arya ini banyak juga yang melawan? Karena bertolaknya jadi Gus Idris. Jadi langsung menarasikan dia membela Gus Idris. Itu persoalannya menurut saya. Saya tidak bicara mana benar mana salah, tapi ini petanya saja. Sementara Gus Idris ini sudah masyhur, sudah maklum banyak haternya. Kan begitu. Prinsipnya siapa yang mendukung musuhku, ya musuhku. Mau dia ngomong benar, mau dia ngomong salah, dia mendukung musuhku, ya musuhku. Kan begitu saja sebetulnya. Seandainya Gus Arya ini berangkat sendiri, tidak bertaut-tautan dengan Gus Idris lah, cukup membela siapapun, tapi membelanya bukan ke settingannya segala, bukan ke membela konten ini, nggak apa-apa. Itu sudah meluas. Ya itu pilihan ijtihad beliau. Tapi kalau mau bicara konteks perangnya, jadi meluas kan. Jadi orang tidak melihat Gus Arya ini apa yang ingin dia kerjakan, tapi melihat dia ini membela siapa. Nah rusak jadi ya. Dalam perang itu kan nggak ada akal sehat ya. Dalam perang itu tidak ada akal sehat. Yang ada musuh harus tumbang. Nggak bicara kita mana yang benar. Pokoknya dia lawan saya. Dia salah, dia benar. Urusan lain. Sekarang saya tidak boleh kalah. Itulah kenapa berdebat dengan berdiskusi itu beda. Kalau berdebat itu susah menemukan kebenaran. Tapi kalau berdiskusi enggak. Kenapa? Karena kalau dalam berdebat itu kita bukan mau menang. Bukan mau benar, tapi mau menang. Walaupun sudah tahu salah, tapi tidak boleh kalah. Jadi judulnya cuma tidak boleh kalah. Kan repot sudah ya. Kalau debat kan seperti itu biasanya. Walaupun memang ulama-ulama dulu ya ada kebenaran yang terungkap dari perdebatan, tapi itu sengit sekali. Betul-betul hujah yang tajam gitu. Sehingga betul-betul yaskutu al-mukhasim gitu. Jadi lawannya sampai terdiam gitu. Bahkan sampai yaqulu akhta'tu.
ya saya salah itu. Tapi kan jarang seperti itu, apalagi zaman sekarang ya. Ngeyel itu kan ada. Nggak ada orang mau kalah. Jadi itu saja sih sebetulnya. Misalnya Gus Arya ini tampil gitu nyerang TIJ gitu, tapi tanpa bawa-bawa dia membela Gus Idris, mungkin beda ceritanya. Akan ada dua kubu yang nggak terkait dengan kubu yang lain, dan yang diserang pun tentang fitnah-fitnahnya, misalnya dianggap fitnah ya, bukan tentang dia menyerang doboler-doboler dan sebagainya, kan begitu. Tetapi tentang narasi-narasi tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Nah, kan itu ya, tetapi itu pandangan saya saja, pandangan bullshit saya seperti itu gitu. Ya wallahu a'lam benar apa tidak ya, namanya kita punya pandangan kan. Cuman pada akhirnya begini. Siapapun orangnya, mesti ada bagian benarnya, ada bagian salahnya. Itulah manusia. Saya itu hanya ada bagian satu. Bagian salahnya saja. Cuman yang saya salutkan dari Gus Arya ini, sudah saya konfirmasi jelas itu. Walaupun yang jawab bukan beliau, tapi Mbak Miri ya. Channelnya Gus Arya ini nggak ada iklannya ya. Saya kalau melihat channel orang nggak ada iklan itu, bukan karena nggak bisa ya, tapi karena memang tidak mau ada iklan itu luar biasa. Saya apresiasi saja gitu. Ya saya merasa jauh di bawahnya. Saya kalau ngomong begini kan ada iklannya. Jadi untuk dikatakan tulus mengomong kebenaran itu agak-agak bullshit gitu. Jadi masih masuk bab ngonten lah gitu bahasanya. Ya wal haqqu la ya'rifu illallah kan. Kalau yang sesungguhnya kan Allah yang tahu. Lagian kan tidak penting itu. Tetapi tetap aja ada fase-fase kita disebut ngonten itu dan kita harus terima. Kenapa? Karena fakta ada iklannya ya. Kalau nggak ada iklannya itu saya sebut ngonten kan, untuk apa ngonten? Orang nggak dapat apa-apa dari konten itu ya, seperti. Maksudnya konten itu ngamen lah, nyari makan dari konten lah. Walaupun saya tidak pernah tersinggung kalau orang pikir saya nyari makan dari YouTube, karena saya pribadi tidak pernah makan dari uang YouTube ini ya. Tidak ada yang saya makan, paling beli rokok aja ya. Bukan jadi daging, jadi beras, jadi beli baju, beli panda ya. Kenapa? Karena ya sebegitu juga kan. Nggak cukup lah kalau sampai kita pikir dari YouTube kita cari makan apa ya. Jadi sudah tegas ya sekarang ya, sudah jelas gitu. Enggak soal membela siapa, enggak soal menyerang siapa. Siapapun yang memfitnah salah. Memfitnah berzina berbeda dengan fitnah yang lain. Itu harus tetap kita suarakan kepada siapapun dan untuk apapun gitu. Karena ini hukum punya supremasi. Ini sesuatu yang berdiri tegak, tidak dipengaruhi oleh apapun gitu. Seperti itu. Kalau ghibah masih ada al-ghibah al-mu'adzarah atau al-mubahah. Al-mu'tadzarah, ghibah yang diperbolehkan masih. Kalau fitnah tidak ada, apalagi menuduh berzina itu tidak akan pernah boleh. Ingat, niat yang baik tidak akan merubah hal yang buruk menjadi baik. Itu jangan kita memahamkan bahwa sesuatu yang baik niatnya buruk jadi buruk. Oke, diterima. Tapi sesuatu yang buruk tidak menjadi baik karena niatnya baik. Tidak pernah itu. Anda baca di kitab Risalatul Mu'awana ada. Husnun niyati la yu'assiru fil makruhati. Atau fil hobais. Kamu mencuri niatnya mau nyumbang. Tidak masuk itu. Kamu berzina dengan perempuan niatnya ingin buat dia bahagia. Enggak ada seperti itu ya. Kamu sholat niatnya ingin dipuja orang. Itu baru namanya niat buruk merusak sesuatu yang baik. Niat buruk bisa merusak hal yang baik, tetapi niat yang baik tidak bisa memperbaiki hal yang buruk. Jadi seperti satu gelas air bersih. Niat buruk itu seperti racun. Setetes kamu masukkan beracun semua. Itu niat buruk. Apakah niat baik itu lalu seperti penawar? Enggak. Niat baik itu taruhlah seperti madu. Madu kamu taruh di air yang putih, jadi bersih, jadi tambah manis kan. Ditaruh di air yang sudah manis, minuman yang sudah enak gitu, sirup atau apa, kamu tambah madu, jadi manis. Artinya yang baik tambah baik, bahkan yang tidak punya nilai, selama tidak buruk, ya dia tetap baik. Tapi madu kamu taruh di comberan, apa kamu mau minum? Madu kamu taruh di dalam air yang beracun, mau kamu minum? Madu kamu taruh di oli, tidak akan bisa dia menjadi minuman hanya karena ada niat baik. Menuduh orang, menggiring opini, menjatuhkan orang dengan niat baik pun tetap salah. Ya seperti tadi itu. Madu, niat baik itu madu, niat buruk racun. Racun bisa merubah semua menjadi buruk. Baik itu minuman yang sudah bagus, apalagi sudah comberan, kasih racun, rusak semua. Amal baik, amal tidak punya nilai, apalagi amal buruk dengan niat yang buruk semua. Itu racun. Tapi madu hanya bisa membuat baik sesuatu yang baik. Atau yang misalnya tidak ada nilai, air jernih, kasih madu manis. Pekerjaan-pekerjaan yang mubah saja, tidur kamu niatkan untuk ibadah, niatkan untuk istiqdat, menyiapkan badan untuk bisa sholat, nanti itu ibadah jadinya.
Jadi niat makan yang awalnya mubah saja, la yusabu filuhu wa la yu'aqabu tarkuhu, dikerjakan tidak dipahala, ditinggalkan tidak ada siksa. Tapi kamu niatkan baik, maka menjadi ibadah. Tapi niat baik tidak bisa merubah hal yang buruk. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.